Bertahun-tahun bekerja menjadi seorang karyawan kemudian beralih ke bidang usaha atau bisnis tentunya tidak mudah. Namun bukan berarti Anda tidak bisa menjalankan bisnis tersebut dengan baik. Asalkan memiliki niat, tekad, dan kemauan yang tinggi serta didukung oleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup, maka usaha yang Anda rintis bisa dijalankan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum memulai berbisnis setelah terkena PHK. Apalagi bisnis dengan modal besar, kerugiannya juga bisa lebih besar. Walaupun ada juga kemungkinan untung yang juga besar. Berikut ini tips memulai bisnis setelah terkena PHK. Yang pertama, menentukan jenis dan target pasar dari bisnis yang akan dirintis. Sebelum memulai bisnis ini, ada baiknya Anda menentukan terlebih dahulu bisnis seperti apa yang akan Anda jalankan. Setelah itu, baru tentukan target pasar dari bisnis tersebut. Hal ini sangat penting untuk melihat strategi marketing seperti apa yang cocok digunakan agar bisnis Anda berkembang dengan baik. Yang kedua, mencari jenis investasi jangka pendek. Tujuan dari investasi jangka pendek ini adalah untuk menambah penghasilan dan mengelola keuangan Anda. Investasi ini tentu berbeda dengan investasi jangka panjang. Anda bisa gunakan uang pesangon yang Anda miliki untuk investasi jangka pendek ini. Contoh dari investasi ini diantaranya adalah reksadana dan deposito. Yang ketiga, memulai dari usaha dengan modal yang kecil dulu. Anda bisa memilih jenis usaha atau bisnis yang kecil-kecil terlebih dahulu. Dan tentunya pilih jenis bidang bisnis yang mudah dipahami. Misalnya, jika Anda memiliki keahlian dalam memperbaiki kendaraan, mesin, dan sebagainya, maka Anda bisa membuka bengkel kecil-kecilan. Pilih lokasi yang tidak mengeluarkan uang atau modal, misalnya lokasi di halaman rumah atau garasi Anda. Memulai usaha kecil saat ini juga tidak sulit dengan maraknya platform yang bisa digunakan untuk jualan online saat ini. Maka Anda bisa memulai bisnis dengan berjualan produk secara online tanpa harus mencari tempat terlebih dahulu. Yang keempat, menentukan tujuan Anda dalam berbisnis. Di sini Anda akan dituntut untuk memastikan bisnis seperti apa yang akan Anda terapkan dan bagaimana visi dan misi Anda dalam menjalankan bisnis ini nantinya. Sehingga Anda bisa menjelaskan dengan mudah pada orang-orang sekitar tentang bisnis Anda dan kelebihan apa saja yang terdapat dalam bisnis tersebut. Visi misi ini juga akan membantu Anda dalam melakukan promosi ketika bisnis sudah mulai berjalan. Yang kelima, melakukan survei. Ada beberapa survei yang harus dilakukan sebelum mulai berbisnis. Misalnya survei lokasi yang strategis, survei harga jual dari produk atau jasa yang akan Anda jual nantinya, survei pasar, dan masih banyak lagi. Sehingga Anda akan lebih mudah menjalankan bisnis di awal. Anda juga paham bagaimana alur di dalam bisnis tersebut. Yang keenam, menyiapkan modal. Anda juga harus tahu berapa jumlah modal yang dibutuhkan dalam berbisnis ini. Anda bisa menggunakan sebagian uang pesangon untuk modal awal, sehingga Anda tak usah mencari modal lagi ke sana kemari. Selain menggunakan uang pesangon, Anda juga dapat mengajukan pinjaman angsuran berjangka dari bank. Modal ini harus dipersiapkan dengan matang, harus menghitung secara detail kira-kira modal apa yang harus Anda keluarkan untuk kelangsungan bisnis Anda. Tips memulai bisnis di atas bisa membantu Anda untuk memulai bisnis sesaat setelah Anda kehilangan pekerjaan. Diharapkan tips ini juga bisa menjadi alternatif pilihan usaha bagi Anda setelah terkena PHK. Masih banyak informasi serta kiat-kiat yang bermanfaat bagi kelangsungan bisnis Anda. Untuk mengetahui itu semua, Anda bisa daftar di daya.id agar jumlah informasi yang bisa Anda baca setiap harinya menjadi tak terbatas.